Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Chu Feng, ternyata kamu, seru Song Qingfeng. Setelah melihat Chu Feng, meskipun orang-orang itu sudah menjadi tahanan, mereka masih mengungkapkan kebencian mereka terhadap Chu Feng. Terutama Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao. Ekspresi di mata mereka mengungkapkan ekspresi membunuh. Apa ini? Ucap si Raja Kodok. Dan setelah melihat Chu Feng di bawah, Raja Kodok Hitam juga bertanya. Rajaku, bocah manusia ini baru saja masuk ke wilayah kami, jadi kami segera menangkapnya, jawab bawahannya. Melihat penampilannya, dia juga harusnya berasal dari villa bergengsi. Lalu salah satu ranah surga Monstrous Beast segera menjelaskan. Oh, setelah mendengar kata-kata itu, mata besar berwarna merah darah Raja Kodok berputar dengan liar, itu saat dia mulai menilai Chu Feng. Hehehe, kamu salah paham. Aku bukan bagian dari villa bergengsi. Sebenarnya aku baru saja lewat, dan aku benar-benar tidak punya niat untuk menyinggung perasaanmu. Balas Chu Feng sambil tersenyum tipis, dan dia yang tahu bahwa Zi Xuan Yuan mungkin bersembunyi dalam bayang-bayang, dan dia tidak akan takut dengan beast monster ini. Tidak peduli seberapa kuat Raja Kodok Hitam itu, jika dinilai dari perkiraan Chu Feng, kekuatan Zi Xuan Yuan tidak akan kalah dari Raja Kodok Hitam, dan mereka berdua harus bisa bertarung dengan seimbang. Dan sejujurnya, meskipun jumlah beast monstrous sangat banyak, tapi dengan kekuatan yang sebenarnya cukup signifikan, itu hanyalah Black Toad King saja. Jika Raja Kodok Hitam ditahan, Ziling dan yang lainnya benar-benar bisa menangani binatang buas yang tersisa. Chu Feng, kamu di sini untuk menyelamatkan kami kan? Tanya Liu Xiaoyao. Tetapi pada saat itu, ekspresi Liu Xiaoyao berubah. Wajahnya tersentuh, nadanya penuh rasa bersyukur, dan dengan hasrat yang tak tertandingi, dia segera memanggil Chu Feng. Ketika mereka menghadapi perubahan Liu Xiaoyao, pada awalnya Song Qingfeng dan Bai Yunfei tidak mengerti. Tetapi dengan sangat cepat, mereka bereaksi terhadap kata-katanya. Dengan senyum aneh, mereka juga berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, aku tahu bahwa kamu akan mementingkan persaudaraan, dan kamu pasti tidak akan meninggalkan kami. Jadi bagaimana dengan itu? Kamu sudah memberi tahu para tetua kan? Mereka seharusnya dengan cepat datang untuk menyelamatkan kita. Chu Feng, masih kamulah orang yang mengesankan. Di perjalanan, kamu adalah orang yang telah membunuh beast monster paling mengerikan. Dan setelah acara ini selesai, aku yakin bahwa kepala Villa Qinlei akan memberi kamu hadiah besar. Astaga, rencanamu untuk menyakiti orang lain terlalu konyol. Apakah kamu berpikir bahwa semua orang sama bodohnya dengan kamu? Balas Chu Feng. Chu Feng dengan dingin mendengus, dan matanya penuh dengan penghinaan. Dia tahu bahwa Liu Xiaoyao dan yang lainnya ingin meminjam pisau lain untuk membunuhnya. Mereka ingin membuat beberapa kebohongan, untuk membangkitkan kemarahan binatang buas besar itu. Dan juga meminjam tangan binatang buas besar itu untuk membunuh Chu Feng. Namun, Raja Kodok Hitam jelas sangat cerdas, dan dia melihat bahwa Chu Feng memiliki beberapa insiden masa lalu dengan Liu Xiaoyao dan yang lainnya. Jadi di wajahnya yang jelek, sedikit keanehan muncul dan dia berkata, "Jadi sepertinya kamu saling kenal," ucap Raja Kodok. "Kami kenal, tentu saja kami kenal. Dia adalah saudara lelaki kami yang baik, dan aku menyarankan kamu untuk tidak menyentuhnya. Karena kalau tidak, ayahnya pasti akan membasmi gunung 1000 monster kamu." Liu Xiaoyao tidak meninggalkannya begitu saja, dan ia terus mengarang kebohongan. Betul sekali, ayah Chu Feng paling membenci beast monstrous. Setiap hari ayahnya makan daging beast monstrous, dan tempat tidur di rumah Chu Feng terbuat dari bulu monstrous beast. Bai Yunfei juga menambahkan, apakah kamu berani menjadi tidak tahu malu lagi? Kamu tidak perlu begitu sok tahu dalam membingkai orang lain. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang sama seperti kalian semua? Chu Feng membantah. Hahaha, menarik, menarik.
Jadi sepertinya ada cerita di antara kalian semua. Sapi kecil, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan padaku ceritanya. Raja Kodok Hitam pertama-tama tertawa keras, kemudian setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah binatang berbadan kepala berkepala sapi di dekatnya. Binatang monster itu berbeda dari yang lain, karena ia mengenakan pakaian manusia. Ia berjalan ke sisi Black Toad King, dan menceritakan dengan wajah penuh rasa hormat. Jadi begini rajaku, bocah ini bernama Chu Feng, dan sebelum kalian semua bergerak, dia ingin melakukan kekerasan terhadap perempuan itu di sana. Akan tetapi, dia dipergoki oleh kelompok manusia ini. Jadi, para manusia itu sangat marah, dan ingin membunuh Chu Feng. Namun sayangnya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa saat Chu Feng melarikan diri. Tetapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa, dia benar-benar berlari kembali ke kita. Jawab si monster sapi. Pada saat itu Chu Feng juga akhirnya tahu, bahwa Beast Monstrous berkepala sapi adalah mata-mata yang menyelinap di dalam mereka. Karena kalau tidak mungkin baginya untuk mengetahui hal-hal semacam ini dengan sangat jelas. Hahaha, jadi seperti ini, ternyata memang ada dendam. Manusia adalah manusia, dan setiap orang adalah organisme yang kejam dan tercela. Kamu ingin menggunakan aku untuk membunuh musuhmu. Tapi kamu terlalu meremehkan aku, bukankah begitu jalan pikiranmu, ucap Raja Kodok. Setelah mengetahui kebenarannya, Raja Kodok Hitam memandang Liu Xiaoyao dan yang lainnya dengan jijik. Kemudian setelah itu, dia segera menunjuk ke Chu Feng dan memerintahkannya. Lemparkan yang disebut Chu Feng itu dengan mereka. Dan juga, bawa kelompok anak nakal manusia lainnya. Malam ini, aku ingin memainkan game yang menarik, ucap Raja Kodok Hitam. Setelah Raja Kodok Hitam memerintahkan, Chu Feng dilemparkan ke dalam kelompok Liu Zizun dan yang lainnya. Meskipun Liu Zizun dan yang lainnya ingin membunuh Chu Feng pada saat itu juga, tetapi mereka tidak berdaya, karena mereka juga seorang tahanan, sehingga mereka hanya bisa menggunakan tatapan mereka untuk mengancam Chu Feng. Tapi sayangnya, Chu Feng benar-benar mengabaikan tatapan mereka. Dan karena dia relatif dekat dengan Ziling, Chu Feng dengan gesit memutar tubuhnya, dan dia segera mendekati wajah Ziling. Ziling, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Chu Feng mendekati telinga Ziling dan berkata dengan suara rendah. Ziling pertama-tama menatap Chu Feng, lalu menatap Xia Leer yang berada di dalam grup. Setelah itu, dia dengan ganas memelototi Chu Feng sebelum dengan dingin mendengus. Segera memalingkan wajahnya yang kecil, dan kemudian tidak memperhatikannya lagi. Wah, sepertinya kamu cemburu. Hehehe, ucap Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng pertama kali tertawa. Tetapi ketika dia melihat bahwa Ziling masih tidak memperhatikannya, dia menjelaskan sendiri. Kamu tidak akan benar-benar percaya dengan kata-kata yang dikatakan Xia Leer kan? Dengan kecerdasan dan kebijaksanaan kamu, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku dituduh secara salah, ucap Chu Feng. Chu Feng, kamu bocah mesum, menjauhlah dari junior Ziling, atau aku akan membunuhmu. Teriak Liu Zizun. Dan di saat dia melihat bahwa Chu Feng mengganggu Ziling tanpa ragu, Liu Zizun yang jauh terbakar dengan amarah, dan berteriak keras ke arah Feng Feng. Hahaha, ayo datang, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan membunuh aku. Balas Chu Feng dengan nada menghina. Melihat itu, bukan hanya Chu Feng tidak meninggalkan Ziling, tapi ia malah menggosok tubuh Ziling tanpa henti. Adapun dengan Ziling, dia sudah tidak peduli bagaimana dia menghindar. Karena dia tidak bisa menghindar, dan seolah-olah Chu Feng menodai dirinya sendiri. Jadi pada akhirnya dia hanya bisa tanpa daya menyerah, dan membiarkan Chu Feng mendekatinya. Chu Feng, lebih baik kamu tidak meninggalkan tempat ini hidup-hidup, atau aku akan membuatmu menyesal. Teriak Liu Zizun. Pada saat itu Liu Zizun menggertakkan giginya, dan asap keluar dari 7 lubang di wajahnya. Bahkan matanya berputar ke belakang, dan sepertinya dia menjadi sedikit marah oleh Chu Feng. Diamlah. Jika kamu berani membuat begitu banyak suara lagi, aku akan memotong lidah kamu, ucap sesosok monster.
Tepat pada saat itu, binatang buas di ranah surga tidak menyukai bagaimana Liu Zizun membuat keributan yang sangat besar. Binatang itu segera berjalan, dan melangkah ke tubuh Liu Zizun. Lalu binatang itu mengijak wajahnya ke tanah, dan bahkan dahinya pecah, serta gusinya berdarah. Penampilan itu bisa disebut dengan menyedihkan. Dan ketika mereka melihat adegan itu, semua orang menutup mulut mereka, dan tidak berani berbicara untuk mengancam Chu Feng lagi. Mereka hanya bisa melihat Chu Feng yang saat ini tanpa henti menggosok tubuh Ziling, dan mendapatkan beberapa keuntungan kecil darinya. Tak lama setelah itu, sekelompok orang melonjak ke istana besar dari sisi lain. Memfokuskan pandangannya untuk melihat ke belakang, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Karena di dalam kelompok itu, dia melihat banyak tokoh yang dikenalnya. Di dalam kelompok itu ada Gubo, Su Zongyu, dan juga yang lainnya dari World Spirit Guild. Dan ada juga orang-orang dari klan Jie seperti Jie Qingming. Bahkan mereka juga tertangkap, dan melihat penampilan mereka, mereka tampaknya telah ditangkap di hadapan Chu Feng dan yang lainnya. Chu Feng, kalian semua. Dan setelah melihat Chu Feng dan yang lainnya, wajah Gubo dan yang lainnya dipenuhi dengan kejutan. Karena itu menunjukkan, bahwa situasi mereka tidak terlihat terlalu baik. Setelah itu, Jie Qingming dan yang lainnya merasa seperti Chu Feng dan yang lainnya. Mereka didorong ke tengah istana, dan mereka duduk melingkar. Pada saat itu Black Toad King segera berdiri, lalu berjalan dengan udara yang mewah, dan dia tiba di depan Chu Feng dan yang lainnya. Pada saat itu juga di wajah kodoknya yang jelek, itu mengungkapkan senyuman ringan dan berkata, "Semua orang, kalian para manusia tak tahu malu, bagaimana kalau kita memainkan permainan yang menarik?" Ucap Raja Kodok Hitam. "Apa, permainan?" seru semua orang dengan terkejut. Setelah mendengar kata-kata itu, hati semua orang tidak bisa untuk tidak terkejut, dan wajah mereka berubah menjadi sangat tidak nyaman. Karena mereka dapat mendengar bahwa, permainan yang ingin dimainkan oleh monster-monster buas tersebut, itu tentu saja bukan permainan yang bagus. Binatang-binatang buas mengerikan yang selalu kejam ini, kemungkinan besar para binatang buas ini akan menyiksa mereka. Hahaha, meskipun manusia secara alami memang tercela, tak tahu malu, dan memiliki hati yang kejam, tapi harus dikatakan Jux bahwa beberapa wanita manusia memang memiliki penampilan yang cukup bagus. Bahkan wanita-wanita di sini hari ini, mereka semua sangatlah cantik, ucap Raja Kodok Hitam. Ketika Black Toad King berbicara, ia mengulurkan tangannya yang kasar ke arah wajah cantik dan menyentuhnya. "Tidak!" teriak perempuan itu. Melihat itu, perempuan itu langsung mulai menjerit ketakutan, dan wajahnya dipenuhi rasa takut. "Berhenti, Black Toad King, jangan bertindak terburu-buru, kita bisa membahas tentang apa saja. Tetapi jika kamu berani bertindak liar, villa bergengsi aku tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja," teriak Liu Zizun. "Omong kosong apa itu? Kamu pikir aku takut dengan villa bergengsi milikmu?" balas Raja Kodok Hitam. Namun, setelah Liu Zizun mengucapkan kata-katanya, ekspresi Black Toad King berubah dan sangat marah. Dengan pikirannya, lapisan kekuatan surga yang tak terbatas datang menyapu, dan menabrak dada Liu Zizun hingga menerbangkannya. Kekuatan yang kuat itu menyebabkan Liu Zizun memuntahkan seteguk darah saat dia masih berada di udara, dan darahnya berceceran di seluruh lantai. Segera setelah itu dengan pikiran lainnya, kekuatan isap tanpa batas terpancar keluar dari bagian dalam Black Toad King. Kekuatan itu menyedot kembali Liu Zizun yang belum jatuh ke tanah, dan menggantungnya 1 meter di udara di depannya. "Bocah, jangan pernah berpikir bahwa aku takut dengan villa bergengsi kamu. Dan terlebih lagi, jangan membuat villa bergengsi kamu tampak begitu lurus. Adapun jenis sampah seperti kamu, maka tidak ada orang yang tahu lebih jelas tentang itu daripada aku. Apa yang barusan kamu katakan tadi? Apakah itu berarti jika aku menyentuhnya, villa bergengsi kamu tidak akan membiarkan aku lolos begitu saja?" ucap Raja Kodok Hitam. Mata merah darah Raja Kodok Hitam yang sebesar 2 kepalan tangan, itu dengan marah memelototi Liu Zizun yang sedang digantung di udara dengan wajah dipenuhi rasa sakit.
Saat dia menghadapi tatapan menyeramkan itu, Liu Zizun jelas-jelas tidak memiliki kepercayaan diri lagi, dan dia tidak berani menjawabnya secara langsung. Sialan, aku sedang mengajukan pertanyaan padamu, teriak Raja Kodok Hitam. Tetapi pada saat itu, tamparan besar dari Raja Kodok Hitam datang melayang, dan menamparkan wajah Liu Zizun bersama dengan tubuhnya yang jauh. Kali ini seperti yang terakhir kali, Liu Zizun tidak jatuh ke tanah. Sebelum dia melakukannya, dia dihisap kembali oleh kekuatan isap yang mengerikan dari Black Toad King itu. Pada saat itu juga, sisi kanan wajah Liu Zizun sudah membengkak. Warnanya merah sampai benar-benar tidak normal, dan itu lebih mirip seperti boneka roti. Dari situ bisa dilihat, seberapa kuat tamparan Raja Kodok Hitam itu. Aku sedang bertanya padamu, maka kamu harus menjawabnya. Apakah itu berarti jika aku melakukan sesuatu padanya, villa bergengsi kamu tidak akan memaafkan aku? Tanya Raja Kodok Hitam itu lagi. Raja Kodok Hitam itu menunjuk pada wanita yang dientuhnya, dan diinterogasi dengan keras. Suaranya nyaring dan jernih seperti guntur, dan itu menyebabkan seluruh istana bergetar. Saat dia menghadapi situasi itu, tatapan Liu Zizun berkedip-kedip, seolah memikirkan jawaban yang bisa membuatnya tetap hidup. Jadi pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Ya, kamu benar-benar sialan," teriak Raja Kodok Hitam. Tapi siapa yang mengira bahwa, ketika dia selesai berbicara, Raja Kodok Hitam memberinya tamparan besar lagi di sisi kiri wajahnya. Kekuatannya kali ini sama dengan yang terakhir kalinya, sehingga sisi kiri wajah Liu Zizun juga membengkak, dan wajahnya yang tampan bisa dikatakan sudah hancur total. Jika aku menyentuhnya, villa bergengsi milikmu tidak akan membiarkanku lolos begitu saja. Jadi ketika aku belum menyentuhnya, ketika aku belum menangkap kamu semua, apakah villa bergengsi kamu membiarkan kami pergi? Jangan bilang kamu tidak tahu, apa yang dilakukan orang-orang di villa bergengsi kamu sekarang. Saat ini mereka membantai kehidupan Gunung Seribu Monster aku, dan sebelum ini Gunung Seribu Monster aku belum pernah menyinggung villa bergengsi kamu. Namun untuk saat ini, kamu lebih baik mendengarkannya baik-baik. Jangan pernah berpikir bahwa kamu telah menang, dan jangan pernah berpikir bahwa kami takut padamu. Itu karena villa bergengsi kamu hanya sekelompok orang biasa. Karena sejak awal, kamu sudah terjebak dalam skema kami. Saat ini mereka mungkin tidak bisa bertahan, dan mereka akan segera mati. Tapi kamu masih menunggu mereka untuk menyelamatkan kamu. Pergilah bermimpi. Hahaha. Tiba-tiba saja Raja Kodok Hitam tertawa dengan gila. Sepertinya dia tidak mengumumkan kemenangannya sendiri, tetapi lebih seperti membiarkan kemarahannya sendiri. Manusia tak tahu malu, kamu harus membayar harga untuk keserakahan dan ambisimu, ucap Raja Kodok Hitam. Ketika dia berbicara, Raja Kodok Hitam meraih kembali perempuan tadi dari tanah itu. Kemudian dengan cepat setelah itu, tiba-tiba dia menarik dan dengan beberapa suara merobek, dia telah merobek rok perempuan itu menjadi serpihan. Kulit seputih salju dan tubuhnya yang memikat, itu semua telah terungkap tanpa ada yang tersisa. Dan yang tertinggal hanyalah pakaian dalam berwarna merah, yang saat ini menutupi bagian depannya. Pada saat itu, perempuan itu menyilangkan tangannya di depan dadanya sambil menjerit. Akan tetapi, Raja Kodok Hitam itu tidak peduli padanya. Jadi dengan gelombang lengan bajunya yang besar, ia melemparkannya ke monster-monster berkepala sapi. Sapi kecil, karena mata-matamu yang berjasa, gadis ini dihargai untukmu. Tidak perlu menahan diri, bermainlah dengan fokus sampai dia mati. Hahaha, The Black Toad King dengan gila tertawa. Terima kasih, Rajaku, balas monster sapi. Beast Monstrous berkepala sapi tidak menahan diri lagi saat menekan wanita itu ke tanah. Segera menarik dengan tangan besarnya, dan merobek pakaian dalam berwarna merah yang tersisa di depan dada wanita itu, hingga mengungkapkan sepasang putih kecil yang tegas seperti kelinci. Hahaha, benar-benar indah, ucap si monster sapi. Saat ia melihat keindahan yang menakjubkan, mata Monstrous Beast yang berkepala sapi langsung menyala.
Dan kemudian di bawah tubuhnya, hal besar yang seperti senjata pun langsung tegak berdiri. "Selamatkan aku, selamatkan aku!" teriak perempuan itu. Perempuan itu pucat pasi karena teror, dan jiwanya hampir bisa terbang kapan saja. Dia berteriak histeris meminta pertolongan, tetapi dalam situasi seperti itu, siapa yang berani menyelamatkannya? "Berhenti!" Tepat pada saat itu, seorang pria berdiri dan berteriak dengan marah. Pria itu, jika melihat usianya, tampaknya dia hampir berusia 30 tahun. Penampilannya biasa saja, dan tidak ada poin khusus tentang itu. Kultivasinya berada di tingkat ke-7 dari ranah mendalam, dan biasanya kultivasinya itu tidak dianggap lemah. Tetapi ketika usianya dibandingkan dengan orang lain yang berpartisipasi dalam perkumpulan pernikahan ini, ia tampak terlalu biasa-biasa saja. Namun terlepas dari kenyataan bahwa penampilannya normal, dan kultivasinya tidak jauh lebih kuat, keberaniannya melampaui kelompoknya, dan dia benar-benar berani tampil menonjol di saat seperti ini demi seorang wanita. Oh, ada seseorang yang berani menonjol dan menjadi pahlawan. Tidak buruk, kamu memiliki keberanian. Kamu ingin menyelamatkan seseorang kan? Jangan katakan bahwa aku tidak memberi kamu kesempatan. Tetapi jika kamu ingin menyelamatkannya, bunuhlah hidup kamu sendiri sebagai gantinya. Apakah kamu berani?" Raja Kodok Hitam memandang pria itu, dan berkata dengan dingin. "Aku berani. Selama kamu membiarkannya pergi, maka kamu bisa ambil nyawaku," balas pria itu. Saudara laki-laki itu cukup adil, dan untuk mencegah agar perempuan itu tidak tercemar secara najis, dia benar-benar rela menyerahkan hidupnya. Namun semua orang bisa melihat bahwa, ketika dia melihat wanita itu, ekspresi di matanya telah hilang, dan dia tampaknya memiliki perasaan pemujaan khusus terhadap wanita itu. "Bagus, kamu punya keberanian juga ternyata. Datanglah. Bawa dia keluar. Sapi kecil, lepaskan gadis itu. Kemudian aku akan memberikan kamu penggantinya untuk kamu mainkan," kata Black Toad King. "Tidak perlu, aku bisa berjalan sendiri," ucap pria itu. Pria itu memiliki tatapan seperti obor, seolah-olah dia sudah membuat resolusi untuk mati. Saat dia ditatap oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia secara bertahap berjalan keluar dari kelompok itu. Pada saat yang sama, wanita yang telanjang bulat itu juga dengan cepat mengenakan roknya. Dan setelah diikat oleh tanaman merambat lagi, dia berjalan kembali ke sekelompok orang itu. Tetapi apakah itu karena dia tidak takut, ataupun karena dia awalnya bersikap dingin terhadap orang lain, tapi ketika bahunya menyapu melewati pria yang menyelamatkannya, dia bahkan tidak mengucapkan kata-kata terima kasih. Situasi semacam itu telah menyebabkan ekspresi pria tersebut berubah. Dapat dilihat bahwa dia tampaknya sangat menyukai wanita itu, atau dia tidak akan menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkannya. Hasil itu jelas-jelas bukanlah sesuatu yang dia harapkan. Karena meskipun dia akan mati di tempat perempuan itu, dia bahkan tidak menatap langsung ke matanya. Pada saat itu, Black Toad King menilai pria yang berjalan keluar dari kelompok orang itu, lalu memandang Liu Zizun yang berada di sampingnya dan berkata, "Hei kamu, bukankah kamu adalah murid nomor 1 di villa bergengsi? Tapi jika diperhatikan, kamu bahkan lebih rendah dari orang luar. Kamu benar-benar seperti sampah," ucap Raja Kodok Hitam. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."